Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Bapak dan Ibu-ibu sidang majelis tadabbur Al-Quran dimanapun berada, baik yang berkesempatan hadir secara offline ataupun yang cuma bisa melalui online saja. Pertama sekali, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, karunia, inayah dan pertolongan dari Allah, alhamdulillah kita dapat kembali hadir dalam majelis kita ini untuk memperkaya pengetahuan kita dalam kegiatan tadabbur Al-Quran. Seiring dengan itu, salawat dan salam tertuju dan teruntuk buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang sempat hadir dalam kegiatan kita kali ini, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kegiatan tadabbur Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas surat Ghafir dan nanti Bapak Ibu lanjutkan sampai selesai tuntas. Tapi untuk edisi khusus kali ini ya, hari ini kita kasih edisi khusus, special edition, edisi khusus, yaitu berkaitan dengan mentadabburi pemberitaan Al-Quran yang berhubungan dengan ibadah-ibadah besar di bulan Zulhijjah. Kita coba mentadabburi, menggali, memahami maksud tentang pemberitaan Al-Quran berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ibu-ibu yang berhadir, hari ini kita sudah sampai ke bilangan tanggal 7 ya, 7 Zulhijjah. Artinya besok Isnin 8 Zulhijjah. Selasa ya itu 9 Zulhijjah. Arba 10 Zulhijjah. 3 hari sesudahnya disebut hari tasyrik. Sekedar kita ketahui dan mengulang-ulang bahwa pada tanggal 8 Zulhijjah itu ada ibadah puasa yang disunatkan sekali kepada kita, namanya puasa Tarwiyah. Puasa yang Tarwiyah itu ada pendapat yang mengatakan artinya merenung, ya, merenung, berpikir. Jadi kita berpuasa hari itu juga kita merenung hakikat kehidupan kita ini. Ya, puncaknya nanti orang merasakan seperti di padang mahsyar, yaitu pada wukuf di Arafah. Maka di Arafah itu pada hari yang ke-9 ada pula puasa sunat yang sangat dianjurkan kepada kita, namanya puasa sunat Arafah. Mudah-mudahan dua momen-momen penting itu bisa kita isi dan kita laksanakan dengan baik. Dan nanti setelah itu tentu tanggal 10 Zulhijjah kita merayakan Idul Adha, ya, hari besar, dan kemudian dilanjutkan dengan 3 hari yang berturut-turut nama hari tasyrik. Mulai dari 10 Zulhijjah sampai 13 itu adalah hari besar lebaran, hari makan dan minum, tidak boleh ada yang puasa. Apapun nama puasanya kan, mau puasa sunat, mau puasa qadha, ada puasa nazar, pokoknya dalam 4 hari, 4 itu tidak boleh. Karena hari itu hari di mana kita boleh menyembelih. Menyembelihnya mau di tanggal 10 boleh, tapi dengan syarat setelah dilaksanakan sholat.
Ya, sembelihan sebelum sholat itu tidak jatuh kepada sembelihan kurban, hanya sembelihan biasa. Mau 10 Zulhijjah setelah sholat, mau 11, 12, 13 boleh. Ya, boleh. Artinya panjang harinya untuk menyembelih itu. Itulah 4 hari di mana kita tidak boleh berpuasa. Kita disuruh bersama-sama menikmati sembelihan kita. Belum berhadir. Nah, sekarang pada edisi khusus kali ini ya, kita ingin menyelami, mentadabburi beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan dua ibadah besar itu dan apa rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Ya, silakan pertama dulu kita lihat surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surat yang ke-22. Ya. Jadi surat yang ke-22 itu surah Al-Hajj itu yang kita tadabburi ayat 27, 28, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat 27. Wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawaffawu bil baitil atiq. Sadaqallahul azim. Ya. Dan serulah manusia itu untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, itu dia. Kita tadabburi dulu. Pada ayat ini kita menemukan satu perintah dari Allah kepada Nabi. Wa azim fin nasi. Serulah manusia itu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi seruan artinya amar, perintah. Ketika Nabi diseru untuk menyeru manusia untuk haji, maka di situ ada hukum. Hukum apa itu hukumnya? Kita mengikuti seruan itu, maka menjadi wajib. Ya, walaupun sebagaimana disampaikan Ustaz Safat minggu lalu, keberangkatannya wallahu a'lam bishawab karena masa tunggunya lama ya. Tapi kita daftar dulu. Nabi diperintah oleh Allah untuk menyeru manusia berhaji. Apa makna haji? Haji itu akar katanya hajja yahiju, hujat atau hijjah, mengandung pengertian mengunjungi, mendatangi. Jadi berhaji itu berarti mendatangi atau mengunjungi. Nah, kemana tempat yang dimaksud untuk dikunjungi itu? Itulah dia Baitullah. Nah, dalam ayat ini kan ada perintah kepada Nabi untuk menyeru manusia untuk berhaji. Itu artinya ada sebuah hukum dalam Islam yang hukumnya wajib, itu namanya berhaji. Berhaji itu artinya berkunjung. Kemana maksud berkunjung itu? Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajilah, berkunjunglah. Kemana? Ke Baitullah. Untuk siapa kewajiban itu? Man istata'a ilaihi sabila. Terhadap orang. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang memiliki istita'ah. Istita'ah itu memiliki kemampuan. Kemampuan untuk berhaji itu secara fisik dan finansial. Nah, kita mesti menunaikan. Persoalan keberangkatan kapan tergantung rezeki masing-masing. Ya, karena tidak bisa mendaftar sekarang, tahun depan langsung ada giliran. Karena pemilih apa?
Yang mendaftar sangat banyak. Tapi itu kewajiban. Jadi berkunjung kita. Berkunjungnya kapan? Pada hari yang sudah ditentukan. Jadi haji itu di harinya ditentukan, ya bulan Zulhijjah. Beda dengan umrah, silakan ibu melakukan kapanpun kan. Jemaah haji juga bisa, yang sudah menunaikan mau langsung umrah juga terserah. Tapi harinya ditentukan. Kapan ditentukan? Ya seperti ini. Mulai keberangkatan semenjak bulan Zulqa'dah, nanti puncaknya sampai pada bulan ya, lebarannya 10 Zulhijjah. Bagaimana Ustaz? Kalau hari-hari biasa tidak haji namanya. Karena membedakan haji dengan umrah itu wukuf di Arafah. Ya kan? Dan orang haji tapi tidak wukuf berarti batal hajinya. Nah, itu membedakannya. Waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Tempatnya hijjul baiti. Kunjungilah Baitullah. Nah itu. Baitullah itu maksudnya apa? Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Di dalam Al-Quran, Ka'bah itu nama lainnya apa? Baitullah. Nama lainnya Baitul Atiq. Nah, lihat ini ayat 29. Ya. 29 kan? Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, bersihkan karena mereka mau tawaf kan, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua. Jadi orang haji itu ya tawaf salah satunya yang dilakukan di sana. Kemana mereka tawaf itu dilakukan? Mana? Mengelilingi Baitul Atiq. Baitul Atiq itu apa? Rumah tua. Rumah tua itu rumah seisuak kalau bahasa Minangnya. Maksudnya apa itu rumah tua itu? Ka'bah. Ya, Jadi nama lain dari Ka'bah itu Al-Quran menyebutnya Baitul Atiq, Baitullah, Baitul Atiq. Sama itu juga itu. Nama itu ada dalam Al-Quran. Hijjul Bait. Ya, kunjungilah Baitullah. Atau Ka'bah atau Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah tua. Kenapa disebut rumah tua? Itu artinya sudah lama adanya. Jadi Ka'bah itu tidak dibangun di masa Nabi. Ya. Kalau di masa Nabi dibangun berarti rumah baru. Ya, rumah tua itu semenjak kapan adanya? Semenjak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang membangunnya kembali. Ya kan? Maka tempat di mana Nabi Ibrahim itu berdiri menyusun itu namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan. Tempat berdiri. Sampai tagak. Kan dia tinggi itu, ya Pak ya. Jadi begitu ya. Ya'tu ka'rijala. Mereka itu niscaya mereka akan datang kepadamu mengunjungi Baitullah itu rijala. Ada yang berjalan kaki. Kalau begitu maksudnya apa itu? Haji itu bukan untuk masyarakat Makkah dan Madinah saja, tapi dari mana-mana orang datang. Berjalan kaki mereka akan datang. Jadi di sejarah haji itu sebelum ada transportasi modern, abad 17-18 baru ada namanya kereta api, ada namanya kapal laut. Ya kan, itu kan baru produk tahun 16, 17, 18 Bapak Ibu. Semenjak mesiu ditemukan baru ada kemajuan. Tapi sebelumnya orang rijala itu rijlun, kaki, berjalan kaki. Dari mana-mana orang berjalan kaki. Maka masanya panjang. Atau ya wa ala kulli dhamirin, atau mereka itu ada berjalan dengan mengendari unta. Setiap unta yang kurus. Saking lamanya perjalanan itu sampai kurus unta itu. Nah, ada rahasia di sini yang perlu kita tadabburi. Tadabburi secara ilmiah. Ya. Apa rahasianya ketika Allah menyebutkan mereka berjalan itu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta, setiap unta yang kurus. Bukankah ada hewan-hewan yang lain yang mungkin dikendarai? Tapi disebutkan betul unta.
Ada hewan yang lain yang bisa dikendarai ibu, ada kuda kan? Kuda apa lagi Pak? Ada keledai ya, keledai atau kedelai ini? Keledai ya, jangan salah sebutkan kedelai setiap hari kita lahap itu. Keledai itu walaupun badannya tidak besar seperti kuda, tapi kalau kita lihat itu termasuk hewan yang kuat, itu berbeban. Ya, himar namanya. Dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa kali nama himar itu. Contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, saya tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfa. Perumpamaan orang yang diberikan kitab suci tapi mereka tidak mengamalkannya, mereka itu sama dengan keledai memikul kitab. Itu ayat yang dikaitkan perangai bangsa Yahudi. Mereka punya kitab Taurat tapi tidak pernah tahu dengan isi Taurat itu. Tapi kalau ditanya apa kitab? Kitab kami Taurat. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Itu sama dengan keledai memikul kitab. Maksudnya keledai memikul kitab apa? Dipikulkan ke keledai itu kitab, dibawanya kemana-mana kitab itu. Tapi pernahkah keledai tahu apa isi kitab itu? Tidak. Itu kan. Begitulah perumpamaan itu kepada kita. Jangan kita sebagai orang Muslim punya kitab suci, tapi tidak pernah tahu dengan kitab suci itu. Kalau ditanya ada tidak Al-Quran? Ada. Punya Al-Quran tidak? Punya. Pernah tahu tidak? Oh, tidak tahu sesinya. Itu sama seperti keledai memikul. Itu makanya ada kegiatan tadabbur Al-Quran ini, supaya kita tidak menjadi simbol ya. Oh, itu hanya kita baca terus, tapi tidak pernah tahu kita. Apa maksudnya? Itu yang dikatakan. Tidak peduli kepada kitab suci. Ada orang tidak peduli kitab suci. Kepedulian itu hanya sesaat. Kalau sudah ada ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru bergegas mencari Al-Quran. Sana sini pinjam, sana pinjam sini. Order 100 buah. Berapa lama ordernya? Seminggu. Setelah itu kembalilah Al-Quran itu ke tempat masing-masing. Ini tidak boleh seperti ini. Allah katakan mereka itu ada yang datang mulai unta yang kurus. Ternyata sebutan unta itu menyuruh kita berfikir. Dalam Al-Quran ada juga ayat yang secara khusus menyebutkan unta. Dia dalam surah Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka yang mengendarai unta ke mana-mana itu tidak pernah memikirkan bagaimana itu unta itu diciptakan? Sehari-hari mereka kemana-mana naik unta. Unta itu ciptaan siapa? Apakah mereka tidak pernah berfikir pada ciptaan Allah itu ada kemahabesaran, bukti kemahabesaran Allah? Secara tidak langsung apa maksudnya? Kita ini dalam hidup sehari-hari mempergunakan ciptaan Allah, tapi tidak banyak yang berfikir. Pandai makai saja, pandai menggunakan saja, pandai menghabiskan saja, tapi tidak pernah merenung bagaimana kemahabesaran penciptanya. Kita punya mata, pernah tak merenung betapa mata diciptakan Allah dengan keluar biasaannya? Kita pakai mata aja cuman, tapi tidak pada kita ya Allah, betapa luar biasanya Kau ciptakan mata ini, dan itu menunjukkan betapa maha besarnya Engkau ya Allah. Subhanallah. Subhanallah kan? Takjub kan kita dengan mata kita? Takjub. Berapa kali dalam sehari kita bersubhanallah? Maka kalau kita berzikir sehari subhanallah, subhanallah itu kita tujukan, ya Allah betapa maha sucinya Engkau telah menciptakan banyak hal dalam kehidupanku. Subhanallah. Hati kepada Allah, mulut berbicara. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian lihat dulu AC. Subhanallah, 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 subhanallah. Nanti ada pula yang lewat. Lewat apa? Tukang ikan lewat kan? Berhenti dulu. Para ikan gini tuh. Selesai itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak di mulut saja. Dari mulut turun ke hati. Subhanallah. Ketika kita melafazkan kalimat subhanallah itu, terbayanglah betapa maha besarnya ciptaan Allah.
yang sudah diberikannya kepada kita. Makna mata, rahasia telinga, semuanya luar biasa. Itu maka rahasia subhanallah. Betapa banyak yang keberikan Allah. Alhamdulillah. Ada orang yang tidak mendapatkan itu. Ya, Bu? Ya, Pak? Ibu bisa melihat saya? Saya bisa melihat Ibu. Kenapa? Karena kita diberi mata oleh Allah. Tapi ada yang tidak mendapatkan itu. Kenapa, Ibu? Ada. Pada ayat ini disebutkan unta. Unta itu seolah-olah mewakili ciptaan Allah yang lain. Tapi unta itu memiliki keistimewaan. Sehingga menjadi tunggangan orang haji dari dulu. Karena perjalanannya bisa berbulan-bulan kan? Bukan seminggu 2 minggu. Hari ini saja 10 jam sudah sampai di sana. Karena untanya unta terbang. Ya kan? Unta terbang. Nah, itu dia. Garuda atau apa namanya. Apa rahasianya yang tersimpan dalam ciptaan unta? Sehingga unta itu menjadi sebutan istimewa. Pertama, unta itu adalah hewan yang memiliki kemampuan daya tahan yang kuat. Berjalan jauh, panas dan dingin, siap dia itu. Ya kan? Panas. Karena dulu-dulunya orang akan melakukan perjalanan, bismillahirrahmanirrahim, rilatas syita'i wasayf. Panas dingin. Apa yang cocok? Kendaraannya. Unta. Tahan. Unta itu memiliki daya ingat yang kuat. Di mana dia lewat, nanti pulang lewat itu lagi. Apalagi dia memiliki punduk. Punduk itu apa? Begini atasnya apa isinya itu, Bu? Bukan, lemak. Begini kan? Lemak itu bukan air itu. Dipotong bisa itu, kumpulan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Ya kan? Itu nanti, maka itu nanti berkurang. Sampai kurus unta itu, atau pengaruh lemak itu unta itu. Kemudian apa lagi? Unta itu bisa minum banyak. Sampai 20 liter bisa sekali minum. 20 liter itu berapa galon tuh? Segalon. Coba ibu hitung dulu berapa liter 1 galon tuh. Nah, semakin besar untanya, semakin pula banyak nyimpan air. Air itu tidak sekali habis. Beda dengan kita. Kalau kita minum banyak masuk, banyak keluar. Ya kan? Makanya kalau supaya dia bertahan di tubuh, sehat badan kita, maka minumlah sambil duduk. Apa bedanya dengan berdiri, Ustaz? Airnya kan sama. Tapi kalau berdiri dia tidak mampir ke ginjal. Maka Rasulullah itu menyuruh kita supaya singgahnya di ginjal. Air kok berguna enggak untuk ginjal awak? Anda coba enggak minum-minum awak saat ginjal langsung. Itu rahasianya. Maka kalaupun berjalan jauh, air yang diminum banyak tadi sedikit-sedikit akan turun ke tubuhnya sampai kurus badannya. Itu di antara kelebihan. Dan kelebihan-kelebihan itu ada tujuannya untuk apa? Supaya kita fikirkan betapa maha besarnya ciptaan Allah. Dan yang kita gunakan dalam hidup ini kebanyakan ciptaan Allah ini. Kita disuruh berfikir, disuruh merenung supaya kita bersyukur. Tidak usah yang lain-lain dulu. Diri ini saja dulu. Pernahkah kita bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada diri kita? Kita paling banyak bersyukur itu kalau banyak tingnya. Ting, alhamdulillah ada masuk ni 1 juta. Alhamdulillah. Apalagi ini bulan akhir Mei awal Juni. Tingnya bisa 3 kali. Ting pertama tukin, ting kedua gaji 13. Banyak tingnya kan? Banyak alhamdulillahnya itu. Pada alhamdulillah itu nih badan yang kita pakai ini. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Coba copot saja 1 dari yang di tubuh ini. Mahal tak harganya? Mahal. Ini bagian depan ini saja kalau sempat copot, metik kata,
membawanya ke tempat servisnya. Mahal sekali. Satu saja. Ada orang tak mau senyum. Kenapa? Untuk bisa senyum lagi, mengeluarkan duit yang banyak. Ganti ini tidak cocok. Ganti ini tidak cocok. Sampai cocok, Pak. Walaupun lebaran haji datang banyak, tinggal pilih. Tapi tidak ada yang cocok untuk kita itu. Mahal. Mahal. Itu contohnya.